Welcome to Magna Talks, a weekly podcast featuring candid conversation with interesting guests, hosted by me, E.S. Lawrence. I team up with fascinating figures for an in-depth talk show and curiosity-fueled topics. Each episode is a far-reaching talk with a well-curated guest. The intimate conversations can lead you to the unexpected, so you're in for a treat because we're here to tell you the other side of every story. So stick around because we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host, E.S. Lawrence. Kalau hari ini kita kedatangan not only a legend, tapi a true definition of a maker, di mana beliau adalah seorang creative director, seorang founder dari beberapa projectnya, artist, seniman, dan penulis, dan juga petani. Ya, ada Pak Handoko di sini. Wannabe ya, Wannabe ya. Tapi that's been apa ya? Yang sangat vokal belakangan ini adalah bertani malah. Iya. Di kebun ide ya. Betul. Tapi kalau kita kembali dulu, Pak Handoko ini seorang mungkin Mas aja kali. Mas kan ya. Lebih akrab ya. Lebih akrab ya. Mas Handoko ini kalau di awal, dulu banget di awal, bahkan di saat kuliah gitu, kan udah suka menggambar. Ya. Cuman pertanyaan saya, kenapa malah ke FISIP? Nggak keterima ITB? Iya, klasik sih sebenarnya ini masalah sensitif, masalah umur nih kayaknya. Generasi saya kayaknya kalau kuliah di katakanlah seni rupa gitu, kayaknya stratanya hina sekali ya. Maaf saya bilang begitu. Jadi waktu itu kalau kuliah ya stratanya yang paling tinggi kalau nggak kedokteran, teknik gitu, atau hukum. FE gitu ya, hukum gitu. FISIP pun juga sebenarnya nggak terlalu ini, tapi ya saya keterimanya di FISIP, ya orang tua bangga, ya akhirnya ya hobi gambar tetap, tapi nggak ada pikiran untuk jadi artis gitu, nggak ada. Passionnya tapi di menggambar? Menggambar dari SMP ya. Saya SMP. suka guru berdiri digambar, apa namanya? Gambar jorok-jorok gitu Pak? Iya, termasuk lah ya. Tapi punya klubnya. Ada klubnya. Tapi ketika lulus gitu, sarjana kepake? Sebenarnya kepake sekali, tapi kepakainya telat. Kepake dalam arti bukan memakai ijazah, tapi lebih memakai disiplinnya secara nggak sadar tuh masuk ke otak. Saya kuliah di FISIP UI, jurusannya sangat langka, jurusan kesejahteraan sosial. Oh gitu. Iya, social worker harusnya. Pada waktu kuliah nggak terlalu sadar ini kuliah untuk apa gitu ya. Tapi beberapa mata kuliah sangat nyantol di otak saya. Salah satunya adalah COCD, Community Organization dan Community Development. Oke. Nah, itu nyantol sekali, nyangkut sampai hari ini. Ternyata saya menemukan justru di akhir-akhir ketika saya bergelut di dunia komunitas dan movement. Kepake di situ. Yes. Tapi ketika lulus itu langsung kepikiran, oh agency nih. Saya waktu kuliah baru katakanlah 5 tahun udah jadi creative director. Jadi agak aneh sebenarnya perjalanan kuliah saya karena kecepatan jadi creative director, walaupun saya nggak tahu creative director itu macam apa gitu ya. Maksudnya di agensi kecil, terus walaupun akhirnya di agensi besar juga, tapi mungkin waktu itu kondisinya sangat memungkinkan ya untuk kita berkarir tanpa ijazah dan bisa dengan cepat gitu waktu itu ya. Kalau kita flashback dikit, ternyata ini informasi dari Mas Nanda, dia juga waktu itu pernah apply ke satu perusahaan di mana yang interview Mas Handoko, dan dia pengen banget di situ karena Mas Handoko di situ gitu. You were that big of a deal. Kalau misalnya kita sebut brand atau sebuah tagline yang semua orang tahu sekarang gitu, apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro gitu. That was you. Dan pada posisi itu Mas Handoko merasa bahwa oke, ini sebuah achievement atau apa pada saat itu? Saya harus bilang bahwa itu pekerjaan grup ya, pekerjaan kolaborasi bersama-sama tim gitu. Tapi kalau saya boleh membahas, saya baru membahas kemarin sebenarnya kebetulan ya. Saya ditanya ada teman yang nanya, saya lupa yang nanya siapa gitu. Justru saya ditantang untuk berpameran sebenarnya. Berpameran di sebuah event di Kemang ini.
drawing ya. Terus dia nanya, dia juga menanyakan hal yang sama, penasaran. Dulu backgroundnya advertising kok bisa nyeni dari definisi dia. Terus saya cerita gitu. Dalam kasus teh botol, sebenarnya yang menarik justru menurut saya bukan tagline. Sebenarnya itu di situ ada dalam tanda petik pemberontakan saya terhadap anti iklan. Iya. Nah, jadi memang di situ saya ingat sekali, saya nggak tahu bermanfaat atau enggak dijelaskan sekarang. Itu sebenarnya salah satu bentuk iklan yang sangat anti iklan. Saya ingat sekali, saya cerita bahwa pada waktu itu saya harus meyakinkan tim internal agensi ya untuk presentasi ide gila saya gitu ya. Nah waktu itu saya presentasi untuk ide yang standar dulu. Saya ingat ada 8 alternatif. Oke. Account directornya seneng, CEO-nya seneng, segala macam. Udah, terus saya waktu itu bilang, saya ada ide ke-9, saya akan presentasi, tapi tolong ini harus diloloskan di sini dulu. Kenapa? Karena 8-nya udah happy kan. Nanti saya akan presentasi ke kliennya dan saya akan minta maaf dulu untuk presentasi itu. Saya bilang gitu. Karena ini ide yang menurut saya ekstrim pada waktu itu, tahun 2006 ya. Jadi bayangkan, saya bilang gini. Bayangkan di sebuah lapangan yang berdebu gitu, ada apa istilahnya yang makan beling itu, ya semacam yang trans gitu ya, makan beling, makan kelapa, segala macam kayak debus gitu. Terus habis itu begitu dia udah makan segala macam, selesai stop, terus dia minum apapun makanannya teh botol sosro. Itu pitching ide saat itu saya internal dulu. Iya, saya ide ke-9 itu tuh. Ide ke-9, terus yang lain bilang, wah ini bisa dianggap kurang ajar segala macam. Terus akhirnya saya minta izin gitu ya untuk dipresentasikan, dan ternyata ketika saya presentasikan nggak tahu ada apa, kliennya setuju. Goal. Dan itu menurut saya itu potret sebuah anti iklan yang pengen saya tancapkan di situ, dan waktu itu termasuk eksekusinya sangat anti iklan, dan saya ingat sekali nggak lolos sensor. Dulu iklan itu kan masih sensor seolah-olah TV station punya standar. Ini gambarnya tidak sesuai nih ketajamannya segala macam. Saya marah-marah waktu itu. Saya bilang saya ini sengaja untuk bikin itu tidak mirip iklan. Nah, itu lebih mengena dibandingin sebuah tagline. Karena menurut saya waktu itu langsung jadi viral. Walaupun yang viral bukan itu. Yang viral adalah ketika ibu-ibu serinya lagi ngobrol gitu bahwa dia cerita suaminya suka semena-mena segala macam, terus makan hati terus dikasih teh botol. Jadi apapun makanannya minumnya teh botol sosro. Ini persis sama dengan apa yang Mas Handoko bilang di tahun 2008 ketika waktu itu ada sebuah presentasi. Mas Handoko bilang bahwa orang-orang pada benci iklan. Nah, tugas Mas Handoko adalah membuat orang tidak benci terhadap iklan. Waktu itu saya lebih tidak benci dengan cara look and feel like an ad, don't look and feel like an ad. Itu prinsip yang sebenarnya saya udah awalin, tapi itu susahnya setengah mati karena kita tahu ya iklan itu kan cenderung polis, cenderung diindah-indahkan karena ini brand saya nih harus begini harus begitu gitu. Sementara konsumen tidak berpikir seperti itu. Benar. Jadi itu sebenarnya disiplin yang akhirnya nyatu dalam pikiran saya sih. Mungkin kalau mumpung topiknya masih di iklan gitu, agency sekarang terkenal dengan sisi yang tidak menyenangkannya adalah tektokan dengan klien yang super rumit lah, lembur yang selalu ada gitu, dan banyak hal buruk lah yang didengar dari agency atau klien gitu, relationship mereka. Kalau zaman dulu seperti itu juga kah atau gimana? Menurut saya hampir sama ya. Saya terus terang nggak terlalu ngikutin sekarang, tapi menurut saya dulu pun mungkin kita orang agensi mencari penghiburan yang lain, tapi sebenarnya kalau relationship-nya ya seperti itu. Hiburan yang lain kan macam-macam ya. Kita bisa gaul, bisa award juga, sesuatu yang bisa mengimbangi painful yang ada gitu. Nah itu menurut saya tidak ikut memecahkan
masalah publik yang menurut saya kalau sekarang saya ngomong konteksnya kebangkitan brand lokal. Tapi itu saya sendiri. Saya sangat menghargai teman-teman yang di bidang periklanan. Karena gimana pun juga konsultansi itu tetap diperlukan. Saya sangat sadar itu. Tapi menurut saya kewibawaan creative director atau orang-orang kreatif ini yang menurut saya harus lebih diperkuat ya. Dan itu terjadi di disiplin dimanapun itu, profesi yang lain. Itu arsitek, saya juga kebetulan banyak bergaul dengan teman-teman arsitek segala macam. Nah biasanya kalau udah jadi legend di satu perusahaan cukup lama, kemudian karyanya banyak, keluar tuh bikin sesuatu yang mirip-mirip tapi punya dia. Misalnya keluar dari agency, keluar bikin agency kecil sendiri gitu. Tapi Mas Handoko nggak kayak gitu. Ketika keluar membuat karya, dan salah satunya adalah filosofi kopi gitu. Itu keputusan yang panjang kah atau gimana? Saya terus terang nggak pernah merasa legend ya di advertising karena faktanya saya juga bukan pemenang gold di mana-mana gitu. Saya ingat di Pariwara saya sangat Citra Pariwara sangat minim, paling silver, kebanyakan bronze gitu. Dan saya juga belum pernah naik panggung walaupun saya tidak merasa nyaman untuk karena memang achievement saya nggak kesana gitu. Jadi saya akhirnya tidak sekali lagi saya tidak merasa legend gitu, dan mungkin banyak teman-teman yang lebih legend. Tapi saya panggilan saya sebenarnya lebih karena banyak bergaul dengan teman-teman non advertising, which is itu desain, arsitek, mungkin juga musisi, filmmaker segala macam, yang membuat saya arahnya tidak ke sana gitu. Dan saya lebih memikir sesuai dengan pengamatan saya, bacaan saya segala macam, ini kebangkitan lokalitas gitu. Dan ini bukan cintailah produk-produk Indonesia, bukan. Saya sebenarnya cukup lama meyakinkan ke teman-teman saya sendiri bahwa kebangkitan brand lokal ini sangat luar biasa, dan sedihnya sih teman-teman periklanan nggak ada yang tertarik. Saya waktu cerita, wah ini ada teman saya bikin film keren banget lah, misalnya. Teman-teman saya dulu sekarang mungkin udah berubah ya. Rata-rata, aduh kok udah deh, orang Indonesia susah deh bikin film bagus gitu. Sangat skeptik dulu. Iya, sangat skeptik terhadap hal yang berbau lokal gitu. Jadi sementara panggilan saya ke sana. Dan berbau lokal, kemudian sesuatu yang di luar comfort zone, karena mungkin sudah lama juga kali ya tektokan sama klien mau ngelakuin sesuatu sendiri gitu. Ketika filosofi kopi datang gitu, obrolan itu datang, yang ada di otak Mas Handoko apa nih waktu itu? Saya sebenarnya sangat beruntung, sebelum ngomong ke situ ya, saya sangat beruntung. Kalau dulu di advertising biasanya kan perginya ke Advest gitu ya, atau ke Clio segala macam. Saya beruntung justru saya perginya nggak ke sana. Perginya ya oke, ke Advest pasti datang ya. Tapi justru tertariknya perginya ke situ MTL. Saya belum pernah ke South by Southwest, pengen sekali ke sana. Atau ke Hong Kong Design Week gitu ya. Jadi mungkin preferensi saya sangat kaget, sangat beda ketika saya misalnya di BODW ya, Business of Design Week Hong Kong itu, saya sadar gitu, di situ ada presentasi, itu desainer itu seperti dewa gitu. Desainer, arsitek, seniman, city maker gitu ya, yang berbau gitu. Dan saya selama ini punya persepsi di advertising itu yang menurut saya salah adalah creative director adalah segala-galanya. Desainer tuh levelnya kayaknya bawah banget. Eksekusi gitu. lah. Iya. Wah itu kalau desainer presentasi itu, wah gila ya, karya-karyanya bisa merubah persepsi orang terhadap gereja gitu ya, persepsi orang terhadap rumah tua gitu ya, atau terhadap desa gitu. Nah itu menyadarkan saya bahwa saya kayaknya harus bikin sesuatu gitu. Dan akhirnya salah satunya ketemu Angga, Ciko, Rio di Filosofi Kopi. Waktu itu kita menjadi tim yang sangat saling mengisi, dan menurut saya bisa menjadi movement gitu ya. Ada peran Glenn juga dan teman-teman yang lain gitu. Jadi menurut saya kayak saya dapat penyaluran aja sih. Berarti ketika waktu itu bergabung dengan teman Angga dan kawan-kawan gitu, menjadi satu produk gitu, Filosofi Kopi yang dibangun dari nol, kemudian desainnya juga dari Mas Handoko gitu.
itu project bener-bener nih beban gue selama kerja di sana gue keluarin nih di sini nih idealisme gue kayak gitu atau enggak? Iya, tapi tepatnya kolaboratif ya. Masing-masing punya Peran latar yang belakang. Katakanlah Angga punya latar belakang sebagai filmmaker. Yang saya kenal banget, Angga juga sangat sensitif ke lingkungan. Iya. Terus saya dengan disiplin branding plus segala macam keyakinan-keyakinan yang muncul gitu. Jadi ya banyak intuisinya juga sih. Jadi akhirnya ngalir begitu aja dan secara teamwork memang sangat solid gitu. Jadi di situ juga membuktikan bahwa sebelumnya saya selalu berteriak collaboration is the new competition. Itu dari tahun 2012. Saya bikin duart berpameran di beberapa tempat, di alun-alun, di Pondok Indah Mall segala macam. Jadi entah kenapa saya terobsesi dengan collaboration is the new competition. Gitu. Sampai sekarang saya juga tidak, misalnya saya minum kopi sekarang, saya nggak pernah bilang bahwa kopi kita paling enak gitu, karena itu menurut saya udah zaman dulu gitu. Kalau ini enak ya kenapa nggak bilang enak gitu, dan saya selalu mengapresiasi teman-teman kedai kopi yang lain gitu, karena zamannya berbeda. Nah kalau zaman dulu kan nggak. Harus kompetisi, harus ngasih tahu, harus belak-belakan. Iya, gitu. Malah justru ekstrim. Saya pernah di agensi dimarahin, ya balik lagi yang teh botol sosro tadi. Di suatu party internal gitu, saya tiba-tiba mesen Coca-Cola, saya dimarahin, ditegur dan kayak dikasih peringatan gitu, karena dianggap nggak loyal gitu. Untuk saya lucu sekali ya, karena menurut saya dunia nggak seperti itu gitu, maksudnya iya masa seperti itu sih gitu, maksudnya terus kita nggak boleh, misalnya saya filosofi kopi terus nggak boleh masuk ke kedai kopi lain kan aneh kan. Jadi hal seperti itu saya nggak tahu, mudah-mudahan kalau yang itu nggak terjadi lagi ya di advertising agency. Itu zaman dulu. Tapi intinya adalah kolaborasi itu is the key ya waktu saya pertama-tama, dan semua orang sekarang udah ngomong kolaborasi. Iya betul. Sampai nagih ya, sampai habis itu bikin kebun juga di Bintaro. Tell us about that. Iya, kebun ide itu sebenarnya apa ya? Mungkin bisa dibilang sebuah mimpi untuk membuat sayuran untuk orang-orang dari situ suatu hari nanti ya. Satu sebenarnya banyak segi antara kebun ide dan M-Block, sebenarnya ada titik temunya. Yang pertama adalah saya tuh merasa bahwa Jakarta ini nggak punya ruang publik. Jadi kita harus ada semacam amusement park gitu, dan brand harusnya jadi amusement park. Itu juga susah sekali mengajukan konsep bahwa brand itu jadi amusement park, karena definisi brand kan banyak ya. Dan menurut saya brand harus punya tanggung jawab sosial untuk menjadi bagian dari publik. Nah, satu itu. Kedua, sebenarnya saya sangat percaya dengan traceability. Nggak gampang juga melakukan. Sebenarnya di kopi sudah terjadi. Konsumen hari ini kalau minum kopi rata-rata sok tahu dalam tanda petik ya. Ini kopinya dari Coffee Geek gitu ya. Gayo, Coffee Geek. Ini ngolahnya seperti ini, profilnya seperti ini, segala macam. Nah, saya melihat sebenarnya konsumen hari ini seperti itu. Dia akan pengen tahu, dia akan trace back apa yang dikonsum. Makanya saya sama teman-teman bikin kebun ide. Nah, itu juga kurang lebih seperti itu, gelato yang dibikin dari tanaman sendiri, rosemary, pakcoy segala macam, dan itu di show ke publik dan surprisingly responsnya sangat bagus gitu. Jadi artinya traceability menjadi matters gitu. Nah itu kan sebenarnya project kolaborasi seperti filosofi kopi juga gitu. Betul. Begitu pula Makers Block, M-Block gitu. Tapi sebenarnya yang kita mungkin nggak tahu adalah M-Block itu project sakit hati. Di mana tadinya itu penolakan untuk filosofi kopi harusnya ada di MRT. Kemudian sakit hati nih gue bikin aja nih di bawah Blok M yang gede banget gitu. Benar? Ada itunya sih, terus terang ada itunya. Karena brand lokal ini kan nggak punya etalase yang baik ya. Setuju. Saya sangat ngiri dengan Hong Kong atau Thailand yang sangat memberi etalase yang sangat baik bagi brand-brand lokal gitu. Sementara kita sudah, saya sebut brand, misalnya orang ngantri-ngantri untuk Kompas gitu, dan setelah dijual ke publik harganya bisa berlipat-lipat, tapi in overall kita tidak ngasih
space yang layak untuk brand-brand lokal gitu ya. Kadang kalau di sepatu kan banyak sekali, ada Brodo, ada Ventela, banyak sekali yang sebenarnya layak untuk diangkat gitu. Karena saya takutnya kayak teman saya tadi, publik nggak merasa, aduh orang Indonesia nggak bisa lah bikin sepatu kulit yang bagus, pasti dipakai nggak enak segala macam. Dia belum pernah ke Garut. Iya, dia belum pernah Garut. Atau pada waktu sudah enak dipakai pun masih mindsetnya masih itu, karena tidak diberi etalase yang bagus gitu. Jadi menurut saya agak lucu gitu. Ini logika kita ini semua, logika publik terhadap brand lokal itu menurut saya agak lucu. Lahirlah M-Block. Gitu. Sebuah makerspace ya, bener ya? Makerspace. M-Block itu sebenarnya stand for banyak hal. Yang sebenarnya kalau lokomotif utamanya musik. M means music, bisa melawai, bisa tadi makers, bisa movement, bisa meals, dan lain-lain. Tapi terakhir money. At the end of the day harus jadi bisnis. Dan itu bekas percetakan uang. Peruri. Nah, ada satu interview di mana Mas Handoko ditanya, Mas Handoko bilang gitu, dulu ketika sebelum ada M-Block, nggak ada tuh yang lirik sebelah kiri tuh. Iya memang. Itu apa? Memang. Tapi sekarang look at that gitu. Iya. Justru dulu jangankan lirik, ketika saya pertama kita dan tim Warawiri di situ, Mondar-Mandir masuk gitu, kita jalan di depannya itu merasa tidak tenang gitu karena kayak nggak aman gitu, pagernya tinggi, agak spooky lah gitu. Nah itu yang mau saya tanya, kayak di situ sebenarnya sejarahnya apa? Terus yang membuat ini nih paling pas nih daerahnya? Sebenarnya ceritanya cukup panjang karena sebelumnya kita sudah mau menggarap Lokananta Solo dengan tim yang kurang lebih sama. Studio Lokananta. Yes, itu kan juga peninggalan cagar budaya. Karena di situ sebenarnya Lokananta itu kan ground zero musik Indonesia. Betul. Dan saya sempat ngobrol sama Glenn untuk menghidupkan area tersebut. Bukan hanya area, tapi jangan lupa bahwa Lokananta itu ada yang istilahnya perannya koleksi besar, dan segala macam aset yang ada itu katalog musiknya itu sangat luar biasa. Mungkin udah banyak yang lupa, Bung Karno pernah bilang ke Kennedy waktu itu, dia bilang kamu boleh punya pesawat luar angkasa, tapi saya punya Lokananta, dia bilang. Lokananta itu sebuah hub kultur yang sangat kuat, dan waktu itu pasukannya Bung Karno kan musisi-musisi kelas dunia waktu itu ya, ada Mus Mualim segala macam itu dibawa ke Amerika, Titik Puspa segala macam. Dan sebenarnya Lokananta itu kan yang saya tahu juga sebuah aset yang luar biasa karena di situ ada keroncong, ada gamelan, dan segala musik, akar-akar musik Indonesia, Indo rock segala macam itu kan muncul di situ. Betul. Dan itu sebenarnya terakhir juga slang. Ya harus akhirnya sekarang banyak musisi yang di sana. Poin saya adalah sebenarnya tempat lama ini, spirit dari M-Block yang pengen kita tularkan juga, silahkan teman-teman mau bikin. Tempat lama itu kalau ketika dienyahkan, itu yang hilang bukan hanya fisiknya, tapi soul-nya juga. Bayangkan kalau misalnya, saya katakanlah pabrik gula gitu ya, pabrik gula atau apapun lah ya, kereta apinya, lorinya itu kan pertama kali yang jalur-jalur yang terjadi di Indonesia katakanlah itu kan melalui hal seperti itu ya, belum jalur kopi segala macam. Kalau bangunannya dihilangkan, artinya kan aset kita juga hilang. Betul. Nah itu yang sebenarnya spirit itu yang pengen kita ajak dan kita tularkan untuk lesson learn dari M-Block, selain bermanfaat untuk publik juga. Hey, aset-aset lama itu jangan dihilangkan karena kita ini semakin lama semakin hilang, terus kita punya apa? Padahal kita ini kaya sekali terhadap aset-aset itu. Bayangkan di gedung macam-macam ya, telegram, narasi tentang pos, narasi. Kalau gedungnya hilang kan hilang gitu. Iya, sejarahnya ikutan hilang. Ikutan hilang. Dan itu tadinya percetakan uang. Percetakan uang. Nah, yang sudah pindah ke Karawang. Ketika dimusnahkan atau malah gedungnya tetap dipakai di belakang. Dipakai. Kita preserve. Iya, di preserve juga dan keputusan itu berat juga tadinya.
Sebenarnya kalau keputusan yang M-Block sangat menyenangkan karena ketika kita sudah pernah berpikir di Lokananta terus kita dihubungin dan ketika ngelihat langsung wah buset ini Space gede banget nih. bukan hanya gede, hanya 200 meter dari MRT, harta karun lah ya. Dan sebenarnya peluang untuk jadi milestone baru karena benar-benar bisa ngerubah dan akhirnya berhasil gitu ya tingkah laku orang Jakarta, which is itu kultur jalan kaki yang kita kembangkan. Nah sekarang kalau dipikir-pikir otak kreativitasnya tuh dipakai hampir udah 60 tahun nih otak kreativitasnya dipakai. Maksudnya saya? Iya, ada momen di mana masih jauh dari 60. Masih jauh ya. 4 tahun lumayan ya. 4 tahun lumayan ya. Ada momen di mana kayaknya gak usah deh mikir-mikir kayak gini lagi deh, udah istirahat aja deh, berkebun aja gitu. Pernah kepikiran? Ya. Karena menurut saya mungkin saya punya semacam creative survival ya. Problem begitu banyak di lingkungan. Jadi saya lagi mikir juga sekarang soal ecopreneur. Ketika kita semua ngomong sociopreneur, menurut saya ecopreneur dengan adanya problem-problem lingkungan yang begitu banyak segala macam. Jadi mungkin preserving, saya baru di Instagram saya, preserving nature itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Jadi menurut saya justru kok saya ngelihat semakin kesini problemnya semakin banyak. Kalau mau ngomong peluang ya peluangnya semakin banyak. Tapi kalau saya pribadi ketika saya masih bisa ikut berkontribusi untuk memberi ide yang awalnya bukan ngide dalam arti kayak ya sorry ya saya sebut kayak orang advertising dulu, ngide wah kalau weekend cari ide saya dulu ingat kalau di mobil tuh di kanan saya taruh ada pen terus untuk nulis wah ini ide untuk iklan ini nih, oh begini gitu. Kalau saya suggest teman-teman untuk idenya adalah problem solving di lingkungan yang ada dalam situasi seperti ini banyak problem, apa yang bisa kita bikin ya gitu. Kalau saya ngelihatnya gitu, jadi saya nggak akan aduh kayaknya udah deh ini udah ini segala macam karena yang saya achieve juga belum meaningful amat menurut saya. 4 buku belum lega tuh. Belum. Masih banyak PR. Masih banyak ya. Dari Brand Gardener ada Fish Eye sama terakhir brand adalah Artisan Brand atau Brand Artisan? Artisan Brand. Artisan Brand. 4 buku ini berbicara tentang sebenarnya kalau dirangkum adalah problem solving kali ya. Dari segi kreativitas. Dan juga yang terakhir mungkin pernah dibilang juga paling tipis tapi paling banyak risetnya. Iya. Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan buku ketika sekarang generasi sekarang nggak tahu ya mungkin minim baca. Ya. Buku menurut saya sebuah bentuk karya yang penting ya untuk individu ya. Karena buku itu kan punya sakral juga, masih dianggap sakral karena nulis buku kan ada patokan-patokannya segala macam dan biasanya kan direview, terus diterbitkan gitu kan melewati beberapa fase yang katakanlah menjadi kredibel gitu ya. Dan menurut saya menganjurkan teman-teman di bidang apapun juga untuk bikin buku juga gitu karena gimana pun juga buku itu kan bisa memotret orang kan, pemikiran gitu. Itu sih yang menurut saya kenapa saya merasa belum selesai. Jadi saya akan nulis lagi. Dan sekarang ini sebenarnya kalau dibandingkan katakanlah 2 tahun yang lalu, saya lebih bersemangat lagi nulis buku. Saya agak kesulitan ketika setelah Fish Eye ke Artisan Brand. Cukup lama ininya karena saya belum dapat pemantik yang pas gitu. Nah, tapi setelah Artisan Brand saya justru ada pemantik-pemantik lain yang saya harus tulis gitu. PR saya merasa masih banyak. Betul. Ya? Berarti ketika itu keluar, semuanya udah keluar gitu. Mungkin ada satu kata yang kemarin juga dibahas kalau ingin dibahas hari ini gitu, yaitu creative confidence. Creative confidence itu dalam arti seperti apa? Harus confidence kita mengeluarkan ide kah atau seperti apa maksudnya? Ya sebenarnya creative confidence yang saya sering katakan itu lebih ke
percaya diri bahwa kita mampu gitu ya, terutama dalam konteks brand lokal. Karena kita ini benar-benar, saya dari buku terakhir juga saya mengamati gitu, kita ini kayak dimatikan gitu, terutama pasca Orde Baru ya, ketika mungkin saya masih merasakan, teman-teman mungkin sekarang nggak merasakan, saya merasakan sekali waktu kuliah itu dijadiin mesin untuk industri. Dan itu dosa generasi saya. Jadi harus kerja di Unilever, harus kerja di katakanlah korporasi besar gitu ya, kerja di majalah dan semuanya ya multinasional lah, benar, terutama di multinasional gitu, dan itu jadi mesin gitu, dan kita juga sebuah pencapaian ketika kita bisa beli rumah, beli mobil gitu. Jadi era itu tuh benar-benar kita kayaknya jadi mesin dari industri gitu. Nah, generasi sekarang itu masih terpengaruh oleh generasi saya ini, yang generasi saya akibatnya nggak punya creative confidence. Jadi makersnya kan mati. Makers dulu zaman Orde Lama ada tuh makers motor, makers sepatu, segala macam. Jadi hilang semua. Jadi semuanya jadi ya mungkin ekstrimnya kalau motor-motor tuh ada apa tuh, assembling, ada perakitan gitu-gitu ya, model gitu kan. Nah itu kan hilang kan. Tapi sekarang kan muncul. Seiring dengan di luar juga muncul. Kalau di luar mungkin kulturnya selalu ada ya. Tapi kan jadi gayung bersambut. Ada Von Dutch mungkin kalau di motor, ada terus yang dalam tanda petik dikomersialkan oleh Deus segala macam. Jadi sekarang benar-benar anak-anak sekarang untung punya spirit itu. Tapi saya melihat ada gap antara yang di atas, katakanlah decision maker atau katakanlah government masih belum terlalu menerima spirit itu dalam bentuk investasi macam-macam. Akhirnya kalau saya menghubungkan dengan apa namanya, katakanlah policy negara. Dalam konteks misalnya kalau Jepang punya Cool Japan atau K-pop gitu ya, kita belum punya gerakan itu gitu. Kita belum punya gerakan seperti K-pop atau Viking di Norwegia, Skandinavia sana gitu, yang udah jadi gerakan gitu, atau Melbourne culture segala macam. Kita ini secara kreatif belum, we don't have that feel gitu. Belum punya jadi kayak movement gitu. Nah, dan itu urgent menurut saya, harus kita cari siapapun yang duluan silahkan gitu, dan kayaknya harus ada gitu. Ini agak ironis karena dulu Mas Handoko vokal tentang apa ya, mengiklankan multi brand atau multinational companies gitu. Sekarang menggunakan Kompas, produk-produk lokal, terus sangat vokal tentang the government should be helping yang maker sekarang gitu. Transisinya gimana itu Mas? Awal lah dulu. Tapi kan transisi itu secara market, sebelum ke saya ya. Secara market kan terjadi. Betul, setuju. Kayak kita ngomong kopi paling gampang, ada Blue Bottle gitu ya. Jangankan Blue Bottle pun udah mulai agak agak mundur, ada Arabica gitu ya. Dan memang dunianya seperti itu gitu ya. Sangat artisan dan sangat cepat gitu ya. Dan harusnya kita memahami itu gitu, dan harus riding on that movement gitu ya. Karena kalau enggak ya kita akan di situ-situ aja, nggak akan gitu. relevan. Betul. Jadi memang ke sana gitu, dan cepat sekali dan itu kayaknya tantangan orang kreatif seperti kita gitu untuk menyikapi itu. Dan akhirnya brand-brand besar, saya juga sangat sadar brand-brand besar juga harus ikut berubah. Makanya saya justru kadang-kadang ya, jujur ya, orang agensi malah kalah cepat dengan kliennya, yang saya rasakan. Gimana tuh? Jadi saya nggak usah sebut namanya, katakanlah pemilik brand besar gitu, itu melakukan hal yang lebih cepat dibandingin agensinya. Agensinya terlalu jagain, ini tone and manner-nya harus begini. Maksudnya in-house-nya lebih cepat daripada brand owner-nya. Brand. Karena kan sekarang ada istilah saya kan CEO aktivis, zamannya CEO aktivis. Karena kayak dipelopori oleh Nadiem, Axton ya. Nah, kayak gitu kan. Jadi merekanya udah dia lebih cepat dibanding agensinya yang masih ini nggak boleh, ini harusnya dusdownnya begini. Ada istilah kan di agensi yang model kayak gitu kan, tone and manner lah, ini segala macam.
who cares gitu. Konsumen nggak peduli dengan tone and manner segala macam. Memang dikendalikan oleh image kan nggak juga oleh iklan gitu. Jadi sebenarnya menarik ketika sekarang justru semuanya di era sekarang ini jadi membaur gitu. Jadi satu ekosistem yang sangat organik gitu. Iya. Nah berarti ketika dari situlah muncul apa ya, local pride ini. Harusnya logikanya semua harus jadi artisan. Iya. Brand-brand besar pun harus jadi artisan. Dan disinilah peluangnya lokal. Dan disinilah peluangnya culture yang tadi saya bilang kayak K-pop, apapun itu bisa bermunculan. Jadi sebenarnya ini peluang besar sih untuk kita do something gitu. Mungkin ini adalah cita-cita graphic designer sekarang gitu, untuk menjadi seperti Mas Handoko gitu, yang memang you work from the bottom, mendapatkan jabatan, membuat sebuah legacy, kemudian ya idealismenya keluar untuk membantu orang-orang lain gitu. Dan untuk di tahap ini Mas Handoko merasa tetap belum cukup gitu. Iya, mungkin kalau konteksnya tadi dihubungkan dengan desainer, saya sekarang ini sangat percaya bahwa semua orang tuh desainer. Iya, problem solver. Semua orang problem solver. Semua orang desainer tuh artinya nggak harus yang bekerja sebagai desainer. Emang kenapa kalau ibu-ibu di rumah terus tiap hari dia mendesain bikin apa Prostage, gitu, terus akhirnya ikut memecahkan masalah, punya impact sosial. She's designer. Jadi menurut saya mindset kita terhadap desainer itu juga harus berubah gitu. Karena dan saya tidak merasa creative director lebih berwibawa dibandingin desainer sekarang ini. Iya. Kembali ke tadi itu. Kembali ke tadi. Kalau konteksnya zaman dulu mungkin masih kasta ya. Kalau sekarang memang kenapa gitu? Ya tadi pemilik sepatu Kompas itu creative director juga. Iya. Iya kan dia komunikator juga. Akhirnya dia membutuhkan konsultan itu hal yang lain ya. Itu kan masalah ini wajar aja gitu. Masalah dapur kalau itu. Iya betul. Dia butuh eksekusi, dia butuh. Betul. Berarti sekarang kalau dijabarkan udah ada filosofi kopi. Kemudian ada yang di Kebun Ide. Kemudian ada M-Block. Selanjutnya akan ada yang lain kah? Selain menulis buku ya? Tempat yang bisa didatangi gitu. Tempat sih kayaknya ada. Tempat ada. Jakarta lagi? Kayaknya luar kota. Luar kota, oke. Nah ini orang-orang kan selalu beda loh. Kayak di awal ada Angga, ada Rio gitu. Di sini tiba-tiba ada Glenn Fredly gitu. Kalau ini orangnya beda lagi juga? Biasanya sebagian ada yang sama, sebagian ada yang beda. Wajar. Saya sangat percaya dengan kerjasama yang organik sih. Saya yakin juga misalnya kayak Angga, Ciko, Rio juga melakukan kolaborasi yang sangat indah dengan partner-partner yang lain. Jadi mungkin kolaborasi itu menjadi sebagai tambahan. Kolaborasi sekarang ini juga kolaborasi untuk nambah value ya. Bukan hanya katakanlah untuk kepentingan bisnis gitu, tapi nambah value apa yang mau dihasilkan gitu, apa yang mau dinarasikan juga gitu. Semua karya-karya yang diciptakan itu berdasarkan ada satu ikatan yang penting buat Mas Handoko nggak sih, kayak ini semua harus ada value terhadap customernya atau harus ada impact sebesar apa sih sebenarnya? Bingung juga kalau ditanya gitu. Tapi intinya kalau saya coba cari benang merahnya sih. Mungkin engagement ya, engagementnya harus tinggi dan ada, walaupun mungkin berbeda-beda gitu, harus ada unsur problem solvingnya gitu, harus ada unsur inspiringnya gitu. Jadi ya gimana pun juga filosofi kopi, karena dari film jadi ekosistem kopi, akhirnya ada unsur juga orang lain ya yang sering bilang ya mempromosikan kopi. Mempromosikan third wave kafe gitu-gitu. Ada sesuatu yang kita siarkan, yang kita share lah gitu. Minimal itu. Pertanyaan saya menuju ke akhir nih, bagaimana caranya tetap menjadi relevan sekarang? Karena di industri udah lama banget Mas Handoko gitu. Dan udah banyak yang diicip-icip dan tetap relevan gitu. Banyak desainer yang udah
ya udah stylenya udah 2000-an banget, stylenya udah 2000-an akhir banget gitu dan nggak bisa relevan sampai sekarang, tapi Mas Handoko bisa gitu. How do you do that? Problem solving sih menurut saya kuncinya. Nah, kalau kita berusaha konsisten di problem solving, harusnya sih bisa. Karena saya juga tidak percaya dengan style ya. Iya. Karena kalau style atau katakanlah hipster, trendy segala macam itu kan misalnya trendy sekarang, tapi kan sangat mungkin 5 tahun lagi, jangan 5 tahun lagi, 3 tahun lagi nggak ada gitu. Tapi ketika kita konsentrasi fokus di problem solving, dia akan lebih panjang karena dia tidak berpretensi untuk kekinian gitu. Jadi mungkin saran saya ya saya tidak pernah merasa berpretensi untuk kekinian gitu. Saya kadang-kadang juga sering tersadar sih begitu duduk gitu, ini semua milenial, saya bukan milenial gitu ya. Tapi saya nggak merasa tidak milenial ketika saya ngomong sesuatu yang relevan bagi teman-teman gitu. Itu menjadi penting dan menurut saya ya pegangannya ya problem solving, karena masih begitu banyak PR kita, begitu banyak future kita. Kalau kita konsentrasi di future ya rasa-rasanya kita nggak akan, wah lu kuno banget sih gitu. Saya mungkin di advertising udah kuno. Saya ngerasa kalau di advertising. Kalau balik lagi udah nggak bisa. Udah balik lagi misalnya nih kalau dipanggil, kamu kreatif direkturnya sini. Menurut saya agak lucu ya, karena menurut saya akan satu klien nggak percaya juga, karena perannya udah berbeda, dan mungkin saya akan kurang ajar juga bagi klien gitu. Jadi memang settingnya nggak pas. Saya cuman kadang-kadang dengar teman-teman, kan saya sering duduk juga bareng, misalnya saya kolaborator saya which is brand, terus ada agency gitu. Saya tentu sangat menghargai agency itu, tapi saya jadi kayak saya ternyata beda gitu. Dan saya sebenarnya juga mengharapkan teman-teman agensi punya pride dan punya confidence yang cukup tinggi untuk akhirnya tuh bukan client agency relationship, tapi berpartner untuk memberi sesuatu dan selevel gitu. Itu penting sih. Nah, ini mumpung masih di situ topiknya, ini pertanyaan terakhir yang memang saya penasaran pribadi gitu. Dari tahun ke tahun mungkin sekarang agency itu lebih baik digital. Karena kampanye lebih baik digital, lebih banyak uang ditaruh di sana lah. Apakah ini tahun terakhir untuk ATL? Agensi-agensi besar yang masih fokus di area-area tersebut. Saya sebenarnya kalau ditanya, saya agak kaget juga pertanyaan itu, tapi saya kalau ditanya spontan, enggak. Masih enggak? Jadi sebenarnya agensi harus berpikir justru beyond ATL juga. Tapi juga bukan digital. Oh gitu. Saya melihat beberapa peluang sebenarnya. Salah satunya kayak saya kemarin ngobrol. Saya gara-gara M-Block itu saya ngobrol berdua sama Mas Singgih Kartono tadi ya, sahabat saya, tentang satu terminologi yang di sini baru dan akhirnya kemarin saya angkat menjadi sebuah talk show gitu ya, yang namanya placemaking. Placemaking itu sebenarnya bagaimana kita menghidupkan sebuah space dan mengundang partisipasi publik dan akhirnya terjadi sebuah nilai ekonomi yang katakanlah berlipat ganda gitu ya. Dan itu ternyata ada agensi yang menjalankan itu. Ketika saya ngobrol gitu ternyata Densu sudah punya placemaking. Udah kepikiran ke situ. Bukan kepikiran, sudah ada di kota di negara lain. Artinya saya beruntung sekali, saya punya intuisi ke situ dan sebenarnya agensi harus berpikirnya beyond itu. Kalau masih silo gitu, kotak berpikirnya adalah ATL, BTL segala macam, menurut saya bahaya sekali. Tapi ketika kita ngomongnya adalah sebuah upaya untuk membangun brand atau value creation ataupun meng-create sebuah revenue gitu katakanlah, bisnis gitu, ya itulah advertising. Saya tidak melihat, kalau tadi mengacu ke pertanyaannya seolah-olah advertising mau bangkrut gitu ya. Kalau menurut saya sih enggak ya. Tapi
justru pelaku advertisingnya mau kemana gitu. Makanya saya bilang bahwa pindah arah malah. Iya, kategori-kategori itu menjerumuskan. Saya dari dulu tidak terlalu suka juga kategori makanan minuman, ATL, ini segala macam itu menyesatkan karena dari praktek placemaking tadi nggak ada harusnya kayak gitu. Satu nggak ada, dan bayangkan memberi kontribusi terhadap kota-kota di se-Indonesia untuk hidup gitu. Gimana sebuah pasar tuh hidup dengan disiplin placemaking, harusnya kan bisa kan? Dengan skala yang sangat besar. Dengan skala yang sangat besar. Gimana menghidupkan, saya katakanlah pasar Kauman gitu misalnya di Jogja atau di Solo atau di manapun juga. Misalnya menghidupkan Cirebon sebagai apa namanya placemaking, segala macam gitu kan. Harusnya berpikirnya ekosistem gitu. Nah berpikir ekosistem itu harusnya jadi disiplin, harus jadi diskusi yang intens gitu di antara kita. Memang saya tahu sulitnya adalah siapa yang bayar gitu, kliennya siapa gitu kan. Negara enggak ya? Nggak mungkin ya? Ya nggak tahu. Justru kalau saya kan membebaskan diri untuk secara apa namanya, mungkin saya sebut sebagai brutal dan gerilya gitu, untuk bikin sendiri gitu, bikin sesuatu yang sendiri yang mungkin telepon sana sini, yuk kita bikin ini yuk, gini segala macam gitu. Nothing tulus gitu, dan itu masih saya bawa sampai sekarang sih, kayak underdog dan harus bikin sesuatu, harus memecahkan sesuatu gitu. Itu yang harus kita pelihara sih. Benar sekali. Banyak banget insight yang kita dapat hari ini dari semua aspek. Jadi terima kasih banyak Mas Handoko. Sama-sama. Saya terima kasih, tersanjung sekali bisa di-interview. Terima kasih, what a legend. Dan meskipun tidak mau disebut legend, tapi menurut saya banyak desainer yang harus look up kepada Mas Handoko ini. Kalau gitu, ladies and gentlemen, thank you so much. My name is Yas Lawrence. Ya, Handoko, saya terima kasih. And I'll see you guys next week. Bye-bye.